Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pemirsa, di episode kali ini Tabalong Dialog ingin membahas seputar dunia pertanian yang ada di Kabupaten Tabalong, khususnya tanaman padi seperti itu. Oke, dan langsung saja bagaimana perkembangan pertanian padi di Tabalong khususnya sejak tahun lalu, sejak tahun 2018, dan bagaimana progresnya di tahun 2019 ini nantinya. Kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu saja ada Pak Haji Johan Nur Effendi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kemudian yang terakhir di ujung ada Pak Rahmadi, Pak ya, Iya, Pak. petani Desa Takulat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, baik. Alhamdulillah. Baik. Kalau petaninya sehat, nanti insya Allah masyarakat Tabalong sehat juga Pak ya. Karena sumber utama makanan kita adalah nasi, gitu ya. Baik, langsung saja pemirsa kita akan mulai. Seperti apa sebenarnya perkembangan pertanian khususnya tanaman padi di Kabupaten Tabalong? Saya ingin bertanya dulu dengan Pak Johan. Baik Pak Johan, gimana Pak perkembangannya khususnya di tahun 2018 yang lalu Pak? Baik, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan tanaman pangan, terutama padi di Kabupaten Tabalong, karena memang ini merupakan hajat semua orang. Baik, jadi pertanaman padi di Kabupaten Tabalong itu yang tercatat di kita ada sekitar 29 sampai 30 ribu hektar. Itu adalah luas tanaman padi yang ada di Kabupaten Tabalong selama tahun 2018. Nah, ini terdiri dari lahan lebak itu sekitar 6 ribuan hektar dan lahan persawahan 8.000 hektar dan lahan kering itu 17.000 hektar. Nah, di mana juga itu perkembangan sawah yang 2 kali tanam itu sebanyak 3.000 hektar. Jadi kalau kita lihat bahwa memang di kita tidak dibandingkan kabupaten yang lainnya di Kalimantan Selatan tidak terlalu besar, nah, tetapi ini merupakan juga penyokong dan sebagai pemasok, karena di kita sudah ada 150.000 ton gabah kering panen yang sudah kita hasilkan pada saat 2018. Nah, jadi ini walaupun kecil, tetapi kita juga sudah merupakan daerah surplus untuk beras. Oke, jadi dari sekian banyak tadi Pak, mereka sudah secara kelompok semua secara merata atau masih ada yang perorangan Pak selama ini Pak? Jadi baik, pembinaan Dinas Pertanian dalam rangka bagaimana proses pertanaman padi ini dilakukan, kita tetap mengacu kepada pembinaan ke arah kelompok. Jadi sekitar ada 750 kelompok yang kita bina melalui penyuluh yang terhimpun di 7 BPP. Nah, jadi kita dalam pembinaannya tentunya menganukan kepada ke kelompok-kelompok yang ada. Oke, baik. Tadi Pak, Bapak kan juga menjelaskan bahwa tadi ada pertanian ini kan ada di tanah yang berbeda-beda seperti itu Pak ya. Ini apakah pengelolaannya pun juga berbeda Pak? Jadi baik, jadi kayak gini. Allah menciptakan tipika persawahan yang ada ini, lahan yang ada. Nah, ini
menyuruh kita sebagai manusia ini berpikir ya. Berpikir. Jadi dan ini masing-masing yang saya sebutkan tadi di kita ada sawah. Nah, sawah yang seperti kita lihat biasanya pada umumnya itu disebut sawah tak ada hujan karena memang sangat berharap dari curahan air hujan. Nah, lalu yang saya sebutkan tadi ada lahan lebak. Nah, ini oleh petani dilakukan pengelolaan, dibikin sawah, lalu itu kita sebut sawah lebak. Nah, sawah lebak ini yang saya sebutkan ada sekitar 6 ribuan sampai 7 ribuan tadi ya. Ini pada umumnya daerah selatan. Di daerah selatan. Nah, daerah selatan jadi seperti Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, Benua Lawas yang paling luas, dan Kecamatan Maraharus. Sedikit ada di Kecamatan Tanta. Nah, jadi ini merupakan program Pak Bupati ke depan bahwa dari 5 kecamatan ini adalah merupakan lumbung pangan Kabupaten Tabalong. Oke, baik Pak, tanah lebak tadi kalau boleh tahu itu apa nih keuntungan dan mungkin kelebihan atau kekurangannya Pak? Jadi kayak gini, di lahan lebak ini kita sementara ini kan musim tanamnya mulai Mei, ya, mulai Mei. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi menjelang kemarau. Karena lahan lebak ini hampir pada umumnya air berlebihan. Air berlebihan karena memang itu digenangi oleh air. Nah, kelebihannya tentunya dalam hal ini kalau semakin kemarauannya panjang, ini petani di daerah selatan itu semakin luas bisa menggarap lahannya karena akan lebih banyak nantinya tersedia sawah-sawah lebak yang bisa ditanami padi itu. Nah, dari kekurangannya itu bisa nanti digali dari kawan-kawan petani bagaimana pengelolaan lebak itu memerlukan perhatian yang cukup yang perlu adalah tadi tata air ini. Nah, jadi kalau airnya berlebihan, nah tentunya daerah-daerah lebak itu banyak yang tergenang. Nah, jadi sebenarnya di lebak itu kita membagi ada 3 tipe lahan lagi. Jadi lebak watun 1, watun 2, dan watun 3. Jadi ini adalah dibagi 3 ini dari bagaimana tinggi genangan airnya. Nah, jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi, kalau semakin panjang kemarau, itu lahan watun 3 itu yang biasanya selalu tergenang oleh air itu akan bisa ditanami tanaman padi. Sehingga semakin luas lah lahan lebak itu. Nah, ini yang jadi sebenarnya bagaimana pengelolaan air ini bisa kita kendalikan, akan lebih banyak kesempatan petani untuk menanam di lebak ini. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang lahan lebak. Bagaimana dengan lahan yang tak ada hujan Pak, dan di daerah mana Pak? Nah, kalau daerah sawah tak ada hujan, ini lebih daerah tengah sampai ke daerah utara. Di utara Pak ya? Tengah yang lebih dominan. Jadi Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanta, Kecamatan Murumpudak, daerah Haruai, sampai ke daerah Jaro. Nah, kalau daerah Jaro itu memang ada potensi sekitar 1.200 sampai 1.500-an hektar yang 2 kali tanam, yang dipastikan 2 kali tanam. Berarti itu ya seperti sawah pada umumnya seperti itu Pak ya, lahannya seperti itu ya, kalau yang tak ada hujan ini ya? Iya. Oke. Baik Pak, dari kita punya lahan sekian, terus ada tadi luas lahan yang sekian juga Pak sebutkan dengan ada 2 jenis lahan tadi seperti itu.
Selama ini sudah berapa kali Pak bisa menghasilkan atau produksi padi itu Pak di Tabalong Pak? Dalam setahun mungkin seperti itu. Jadi tadi sudah saya sebutkan yang 2 kali itu baru 3.000 hektar. Nah dari luas sawah yang ada di Kabupaten Tabalong itu baru 3.000 hektar. Nah ini merupakan tantangan dan sebenarnya dengan sentuhan teknologi sedikit, kita sebenarnya bisa melakukan kegiatan 2 kali tanam, baik di lahan yang irigasi maupun di lahan tak ada hujan tadi. Oke. Nah itu. Nah, apalagi ini ke depan di 2019 ini kita akan melakukan kegiatan terutama di lahan lebak. Yang kegiatan ini dari kegiatan pusat dinamakan kegiatan serasi, selamatkan rawa, sejahterakan petani. Nah kita akan diberi tugas seluas 3.300 hektar itu akan kita lakukan kegiatan serasi ini dengan target 2 kali tanam. Oke. Nah ini. Baik Pak, dari hasil yang didapatkan dari padi-padi yang jadi beras ini tadi, ini di Tabalong tadi Bapak sempat menyebut tadi surplus tadi ya? Iya. Ini biasanya digunakan untuk secara pribadi kah Pak? Atau sudah bisa diperjualbelikan atau di Tabalong aja atau sampai keluar daerah Pak gitu? Jadi baik kawan-kawan sekalian, yang produksi padi di Kabupaten Tabalong ini kan sudah saya nyatakan bahwa ini surplus karena memang tadi ada sekitar 150.000 ton, 150.000 ton yang kita hasilkan di Kabupaten Tabalong, dan itu kalau karena memang penduduk kita tidak terlalu banyak, nah ini kita jadi surplus. Jadi kalau Kabupaten Tabalong sudah surplus sekitar 36 sampai 45.000 ton itu kita anukan. Dan ini karena keadaan posisi Kabupaten Tabalong ini di pintu gerbang ke Kalimantan Selatan, ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, pada umumnya beras-beras kita ini dijual ke daerah sekitar perbatasan. Nah, jadi kita menyuplai kabupaten tetangga. Itu satu. Nah, yang memang yang program di kita ini nantinya bagaimana kita bisa 2 kali, harusnya sebenarnya berorientasi bukan hanya untuk dimakan. Jadi bagaimana ke depan kita bisa tanam, diolah, lalu kita jual. Oke. Ya baik, kita jeda iklan dulu Pak ya, dan Ibu Pak, karena nanti setelah ini baru kita akan mulai membahas. Tadi kan sedikit pemaparan dulu dari Pak Kepala Dinas biar kita masyarakat Tabalong juga tahu bahwa seperti itulah kondisi pertanian padi di Tabalong di tahun 2018 tadi surplus disampaikan oleh beliau, dan bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan lagi. Nah, kita akan berbicara dengan narasumber yang lain yang ada di sini karena mereka langsung berhubungan di lapangannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tabalong Dialog setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Baik, Pak Johan, tadi kan sudah Bapak ceritakan bagaimana perkembangan pertanian padi khususnya di Kabupaten Tabalong di tahun 2018. Nah, terus Bapak juga tadi berharap ada peningkatan pastinya ya, tentunya di setiap tahun, dan tahun 2019 ini kalau bisa ada peningkatan seperti itu. Lalu Pak, bagaimana sebenarnya peran daripada, kita tahu bahwa kalau dinas pertanian sendiri aja yang bergerak pasti akan sangat terbatas seperti itu Pak. Di lapangan yang saya tahu ada penyuluh pertanian Pak. Nah seperti ini menurut Bapak peran mereka seperti apa Pak selama ini untuk mengedukasi masyarakat petani khususnya supaya lebih bagus lagi produksi pertanian di Tabalong Pak? Jadi baik dalam rangka kegiatan penyuluhan
di Kabupaten Tabalong, Dinas Pertanian ini mempunyai petugas ada sekitar 96 orang penyuluh di Kabupaten Tabalong. Nah ini tersebar di 7 BPP. Jadi ada BPP Muarawiyah, BPP Kembang Kuning, BPP Tanjung, BPP Murbudak di Maburay, BPP Benua Lawas, BPP Bintang Ara, dan BPP Kelua. Nah ini penyuluh ini bermarkas di BPP, di 7 BPP itu. Nah dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke kelompok-kelompok, nah mereka kita bagi dalam wilayah kelompok wirkel, kelompok-kelompok tani. Nah jadi peran penyuluh ini melakukan kegiatan penyuluhan ke kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan tadi, dan mereka menjadwalkan kapan pertemuan, dan itu bisa pertemuannya disepakati antara penyuluh dengan ketua-ketua kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah sehingga diharapkan transfer informasi mengenai pertanian ini lebih cepat. Ini dalam kaidah bagaimana tata kerja penyuluhan itu. Jadi salah satunya adalah dengan tatap muka dengan para penyuluh. Nah di dalam pertemuan itulah kelompok tani itu berkonsultasi dengan para penyuluh apa perencanaan kegiatan di kelompoknya, apakah ada masalah, apakah ada hal-hal yang perlu dipecahkan atau perlu yang dirembukan. Nah sehingga pembinaan kelompok ini pembinaan yang memang kayaknya lebih efektif kalau kita dibandingkan dengan orang per orang begitu. Jadi sehingga kalau kita lakukan dengan kelompok ini tentunya karena permasalahan, dan ini mengarahkan kepada kelompok-kelompok yang satu hamparan sawahnya. Nah, jadi sehingga seperti contoh kalau ada serangan hama penyakit, ini tidak sekonyong-konyong serangan hama penyakit itu ada, tetapi tentunya harus bukan harus ya. Adanya itu sedikit-sedikit begitu. Nah kalau kelompok taninya aktif melakukan pertemuan, nah tentunya hal-hal yang seperti yang saya contohkan itu tidak akan membesar. Nah, jadi dari permasalahan yang kecil, dari permasalahan yang ada di satu tempat itu langsung kita lakukan bagaimana pemecahan masalah-masalah tersebut. Jadi kayak serangan hama itu tidak begitu langsung membludak besar begitu ya. Serangan hama tikus pasti ada spot-spot yang dianu. Nah kalau ini dilakukan oleh kelompok, tadi tentunya akan bisa kita lakukan pembinaan selanjutnya. Nah lalu memang banyak tanggapan bahwa ada beberapa keluhan ya yang kita terima. Kadang-kadang petaninya itu memang petani yang belum berkelompok. Ini yang biasanya menjadi kendala di kita, karena kita cara kerja kita tadi kita atur dalam bagaimana jadwal pertemuan. Biasanya satu kelompok wilayah kerja penyuluh itu, satu desa itu kita upayakan ada paling banyak mungkin 15 kelompok yang kita anukan. Nah dalam hamparan 20 sampai 25 hektar per kelompok. Oke baik Pak. Jadi secara nggak langsung kan Bapak lebih menekankan kalau bisa
yang para petani ini ikut kelompok seperti itu, berkelompok seperti itu ya. Nah terus yang mereka-mereka yang tidak berkelompok ini Pak, atau yang masih secara sendiri-sendiri ini, selama ini Pak, mereka kalau ada penyuluhan seperti itu, apa mereka harus daftar dulu atau mereka memang bisa ikut Pak selama ini atau gimana Pak? Nah jadi makanya ini mungkin nantinya adalah bagaimana ketua kelompok di wilayah kerja penyuluhan pertanian itu bisa melihat, nah bagaimana apakah ada petani-petani yang masih belum jadi diajak untuk bagaimana ikut masuk ke kelompok, atau kalau memang itu jumlahnya cukup besar, nah ini bisa membentuk kelompok baru begitu. Oke, baik. Nah ini kebetulan juga di sini ada ketua kelompoknya Pak ya. Nah baik, saya minta izin Pak mau bergantian untuk bertanya dengan Ibu Sahriah ya. Nah Ibu Sahriah ini kan ketua kelompok Tani Amalia 1 Desa Banua Lawas. Nah ini kalau boleh tahu nih Bu, di tempat Ibu itu tanahnya tanah apa tadi Bu? Jenis lahannya tadi? Kalau di tempat Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya. Untuk kelompok tani Amalia 1 Desa Banua Lawas ini ada tiga tipe lahan. 3 tipe lahan. Ya, ada lahan lebak, ada lahan tanah hujan, kemudian ada lahan pompanisasi. Jadi ada 3 lahan ini berbeda-beda. Untuk yang lahan lebak itu biasa ada watun 1, 2, 3. Jadi lahannya itu tidak rata, bergelombang. Biasanya untuk watun 1 itu biasa lebih awal tanamnya. Jadi untuk menghindari kekeringan. Ada lahan watun 2 itu agak ke belakang sedikit, mungkin agak surut dulu baru tanam. Untuk lahan yang ketiga, seperti Bapak Kepala Dinas katakan tadi bahwa untuk tanam di lahan watun 3 itu harus untuk di musim kemarau panjang. Oke, Ya, baik. Kalau seperti boleh itu. tahu di kelompok Ibu ada berapa jumlah anggotanya Bu? Baik, sebelumnya saya maaf lebih panjang. Ya, Kelompok Tani Amalia 1 ini terbentuknya pada tahun 2003, tepatnya di 9 Juni tahun 2003. Pada waktu itu sebelum kami berkelompok, itu munculnya kelompok itu dari kegelisahan kami para petani. Jadi waktu itu sulitnya untuk mendapatkan pupuk karena waktu itu kan sudah mulai penyalurannya tertutup. Artinya penyalurannya sudah mulai bersubsidi hanya melalui kelompok tani. Jadi waktu itu kami belum berkelompok. Jadi dan seandainya ada serangan hama, serangan penyakit dan lain sebagainya, kami tidak punya tempat mengadu begitu. Kemana kami minta pendapat. Jadi waktu itu belum ada kelompok. Jadi setelah melalui perundingan di desa, ketua RT sama kepala desa, akhirnya kami membentuk kelompok. Jadi kelompok Tani Amalia 1 itu dulunya anggotanya 49 orang, cukup banyak. Jadi 49 orang itu yaitu tadi terdiri dari 3 tipe lahan. Jadi yang kami tanam itu padi. Belum ada yang untuk tumpang sari, monokultur. Jadi waktu itu sudah terbentuk Amalia 1, kemudian masih banyak yang masyarakat yang belum berkelompok tani. Jadi waktu itu kita rombak lagi kepengurusannya. Untuk kelompok Amalia 1 itu cukup dengan 35 orang supaya mudah untuk mengkoordinir. Kemudian untuk kelompok tani Amalia 3 itu dulunya 40 orang. Ya. Nah, kemudian kami pisah kelompoknya daripada kan orangnya banyak, mengkoordinirnya juga agak, apalagi kan wilayah kami terpisah-pisah begitu. Jadi supaya agak memudahkan mengkoordinir begitu. Oke, baik. Kemudian Bu, di sekitar sana sampai saat ini di dekatnya di tempat Ibu itu masihkah ada yang secara perorangan Bu? Untuk saat ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya Bu ya? Hampir tidak ada. Seandainya pun ada, mungkin ya sudah diajak. Akan tetapi yang bersangkutan belum bersedia untuk, ya katanya belum punya kesempatan untuk itu. Karena kan yang namanya kelompok kan kita sekali ada pertemuan lah, ya ada aturan-aturan tersendiri lah.
Oke, Jadi ya. seperti itu. Baik Bu, ini kan tadi saya ingin melanjutkan dari yang penyampaian Pak Johan tadi di di segmen 1 segmen pertama tadi, bahwa beliau tadi surplus beras di tahun lalu, tahun 2018. Nah, kalau Ibu sendiri kalau boleh tahu nih, di sana di kelompok Ibu itu sudah berapa kali tanam Bu di sana? Untuk Beda-beda? lahan beda. Beda-beda. Untuk lahan pompanisasi itu kan 2 kali tanam ya. Untuk lahan tada hujan kemudian pompanisasi. Itu satu lahan, akan tetapi ditanam 2 kali. Nah, untuk lahan lebak untuk tahun ini mungkin lahan lebak banyak yang ditanam 2 kali. Soalnya ini musim ini sudah 1 kali panen untuk lebak. Mungkin ini akan dilanjutkan tanam lebak yang kedua. Ya alhamdulillah tahun ini lebak bisa ditanam 2 kali. Oke, selama ini pola tanamnya di sana seperti apa Bu? Yang ada ini kan yang pola tanamnya ya, ada yang sistem acak, ada yang jejer logo 21, 41, 31, ada yang ya 51. Oke, itu perbedaan itu karena beda lahannya atau memang petaninya maunya seperti itu atau gimana Bu? Ya, tergantung lahan. Itu kan kalau untuk lahan yang tada hujan itu kan biasanya airnya menggenang, kemudian biasanya mudahlah menyimpan air. Jadi biasanya yang cocok itu untuk 21. Jadi kalau untuk lahan lebak biasanya 41. Kalau yang lahan untuk pompanisasi juga cocok segala macam tipe. Oke, baik. Ya, macam-macam. Ibu tadi menyampaikan pola tanamnya ada yang beda-beda, terus jenis lahannya juga beda-beda. Nah, ini ada kendalanya nggak sih Bu selama ini Bu dalam mengelola Bu? Kendalanya itu musim lah biasanya. Musim itu kan kadang-kadang kita tidak bisa mengukur lagi saat ini kan. Kalau dulu kan musim ini hujan, musim ini panas. Kalau sekarang kan tidak dapat dihitung lagi. Jadi kadang-kadang kalau untuk lebak, biasanya kalau kita terlalu cepat semai, itu kadang-kadang kalau kita mau memisah itu ada hujan tenggelam. Nah, kalau terlalu lambat, kadang-kadang kita di musim kemarau kekeringan, gitu kendalanya. Oke, jadi gimana Bu selama ini cara Ibu untuk mengatasi hal itu? Ya, cara mengatasinya kita pandai-pandailah menghitung. Ya, sering-sering ke lahan. Ya, sering-sering ke lahan. Lihat sampai di mana sudah airnya. Jadi kalau airnya sudah cukup untuk menyemai, segera menyemai. Ya, kalau kan tipenya tadi ada yang tinggi, rendah, tidak rata, bergelombang. Jadi untuk misalnya saya sendiri dengan teman saya itu kadang-kadang tidak bisa serempak. Karena kalau saya semai, mungkin yang di bawah belum bisa semai. Iya. Jadi sering-sering kita ke sawah melihat kondisi keadaan air yang ada di lapangan sekarang. Oke, ya baik Bu Sahriah, ini Pak Rahmadi belum ya, tapi kita tahan dulu Pak karena ini waktunya harus ada iklan yang melewat dulu. Baik, Pak Johan juga tahan dulu Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Nah, kali ini giliran dari petani Desa Takulat, Bapak Rahmadi yang akan saya tanya-tanya nih kan pengalamannya di lapangan. Baik, Pak Rahmadi. Nah, nih, mohon maaf loh Pak, kesempatannya baru sekarang. Baik, gimana Pak selama ini kalau di tempat Bapak di Desa Takulat itu lahannya lahan apa di sana Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di tempat saya itu Pak, kalau lahannya itu tipenya masih tada hujan. Tada hujan. Masih mengandalkan air hujan. Jadi kalau dalam pengolahan lahan kita biasanya mulai dari sekitar bulan 12 lah. Itu awal pemulai pengolahan lahan. Karena di bulan 12 itu kan awal curah hujan mulai tinggi. Jadi saat itu kita mulai memprogram
untuk membuat semayan. Oke, baik. Kalau irigasinya Pak, aliran airnya di sana seperti apa Pak? Kalau irigasi di sana tidak ada, masih mengandalkan air hujan aja. Makanya lahannya kan tak ada hujan. Oke, ya baik. Ada berapa Pak kalau boleh tahu? Ini Bapak ikut kelompok tani atau individu Pak? Kita tergabung dalam kelompok tani. Nah, kalau kelompok tani apa Pak kalau boleh tahu? Kalau di tempat saya itu nama kelompok taninya Serumpun, dan satu desa itu ada sekitar 4 kelompok tani. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih di kelompok Bapak atau mungkin di punya Bapak sendiri, itu dalam 1 tahun tadi ada berapa kali tanam Pak? Tahun lalu mungkin 2018? Oh, kalau tahun kemarin tuh, kalau biasanya di tempat saya karena lahannya tak ada hujan, kami cuma menanam 1 kali 1 tahun. 1 kali. Itu berapa produksi yang bisa Bapak hasilkan Pak? Kalau rata-rata kisaran sekitar 6 ton per haknya. 6 ton ya? 6 ton per hektar ya, oke. Ya. Itu kalau boleh tahu setiap tahun gimana Pak mengalami peningkatan Pak? Ya, kalau masalah peningkatan itu tergantung di lahan juga, karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil itu. Oke, di tahun ini Pak atau di 2019 ini gimana Pak targetnya Pak? Kalau di tahun 2019 ini alhamdulillah panen kita agak meningkat dibanding tahun kemarin. Karena tahun ini ibaratnya faktor hama itu agak kurang, dan tahun ini tidak ada terjadi banjir. Oke, itu sangat mempengaruhi sekali kondisi alam Ya, Pak ya? kondisi alam. Nah, oke, nah ini tadi kan Bapak bilang meningkat Pak ya, tadi karena ada kurang hama tadi nggak ada sama sekali atau kurang gitu Pak? Kurang. Nah itu Iya. kira-kira kenapa Pak penyebabnya Pak? Atau mungkin karena Bapak ada perubahan pola tanam atau gimana Pak? Ya baik, jadi kalau tahun ini kami menerapkan pola tanam jajar legowo. Jadi ada yang 21, ada yang 41. Otomatis dengan pola tanam jarwo itu kita bisa mengurangi efektif serangan hama. Karena jarak tanam yang lebih jarang, tidak rapat. Biasanya kan hama itu lebih menyukai tanaman yang rapat daripada yang jarang. Oke. Nah, makanya itulah kita terapkan jajar legowo 21 dan 41. Kalau untuk masa panennya itu Pak gimana Pak? Sama waktunya atau lebih cepat atau lebih lambat jadinya? Kalau untuk masa panen biasanya sama aja sama yang tanam tegel biasa. Cuma di sini kita kan lebih mudah dari segi perawatan, pemupukan, itu aja. Oke, baik Pak. Tadi kan juga sempat mungkin yang sebelumnya Pak Johan ada ada penyuluh pertanian Pak ya ke lapangan. Dan Bapak selama ini Pak gimana Pak dengan penyuluh pertanian Pak? Misalnya sering juga dapat informasi atau gimana? Ya alhamdulillah kalau di tempat saya itu setiap ada pertemuan para penyuluh selalu diundang dan selalu hadir. Dan biasanya juga kalau di lapangan itu ada kendala umpamanya serangan hama, kami segera melapor ke PPL yang bersangkutan dan selalu direspon dan langsung ke lahan gitu didatangi. Oke, apa Pak kira-kira kendala yang paling sering terjadi Pak di tempat Bapak itu Pak? Kendala yang sering dihadapi itu biasanya ya di individu petaninya. Kadang-kadang kan kita sudah dikasih kayak itu benih tanam ini, tapi tahu-tahu setelah ditanam lain. Jadi kan kadang-kadang dia ngomong, oh ini padi kamu bagus ya, apa bibitnya? Nah, padahal kan bibit itu sudah dibagi, gitu, sudah dikasih juga, gitu ya. tapi tidak ditanam. Nah itulah masalah yang paling berat itu. Oke, terus sementara ini gimana Pak cara untuk supaya hal itu bisa sedikit dikurangin gitu? Oh kalau untuk saat ini kita hanya bisa berusaha mencontohkan. Artinya kan kita tanam padi ini, jenis ini, dan hasilnya lebih daripada yang dia tanam, yang lokal. Jadi kan dengan melihat hasil biasanya orang bisa berpikir untuk berpindah. Gitu. Oke, ini terakhir Pak, jenis padinya padi apa aja Pak yang ditanam Pak? Kalau di tempat saya itu padi unggul yang varietas Mekongga, Seherang, sama Impari itu yang ditanam saat ini. Oke, dan sama ya semuanya ya, yang sama-sama bagus maksudnya ini sama-sama. Ya, ada kalau varietas unggul biasanya Pak, kalau dari segi hasil biasanya di atas rata-rata padi lokal. Nah itu keunggulannya. Oke, dan itu harganya memang lebih mahal? Kalau harga lumayan Pak, ibaratnya tuh ya bersaing aja sama harga lokal, tidak juga ketinggalan jauh, tidak juga terlalu mahal lah, sedang. Oke Pak, ini paling terakhir nih,
untuk dikonsumsi pribadi atau diperjualbelikan Pak? Dan sampai kemana nih diperjualbelikannya Pak? Nah, biasanya kalau di tempat saya itu kalau untuk hasil sebagian kan ada yang dijual, sebagian ada yang dikonsumsi. Kalau untuk penjualan biasanya kan dijual sama pembeli-pembeli lokal yang dijual ke daerah Kalteng sana. Oke, wah benar-benar sampai keluar daerah nih Pak kita ya, luar biasanya. Oke Pak, terima kasih Pak Rahmadi. Kita mau coba lagi tanggapan dari Pak Johan. Seperti apa Pak tanggapannya Pak dari penyampaian langsung dari para petani yang ada di sini tadi terkait dengan kondisi di lapangan Pak? Jadi begini, nah inilah pekerjaan besar di kita begitu. Yang pertama bagaimana merubah sikap petani, bagaimana nanti orientasinya bukan hanya untuk dikonsumsi tapi untuk dijual. Jadi kita berorientasi kepada produksi yang setinggi-tingginya. Nah, jadi kalau boleh kami menganukan target kita nanti di 2019 dari 4,8 ton per hektar rata-rata itu bisa menjadi 5 ton. Wah. Nah, jadi kalau di Pak Rahmadi tadi sudah bilang sudah mencapai 6 ton. Jadi ini memang spot-spot sudah ada yang sampai 6 ton per hektar. Nah, tetapi pemakaian benih unggul bersertifikat ini belum meluas secara keseluruhan. Nah, ini tantangan kita ke depan, para penyuluh, ketua kelompok tani, bagaimana mengajak petaninya untuk sama-sama melakukan kegiatan memakai benih unggul bersertifikat tadi. Itu yang perlu kita anukan. Nah, selain seperti apa yang disebutkan Ibu Sarihah tadi, bagaimana pelayanan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, ini kita coba anukan dan memang persyaratannya ini harus kelompok. Harus kelompok Nah, ya. jadi kalau ada yang mengeluh nggak dapat pupuk, tapi memang dia tidak berkelompok, ya itu memang itu sudah sewajarnya dia tidak dapat. Kalau dia mau mendapatkan pupuk juga, tapi itu harganya akan bukan yang bersubsidi. Jadi gitu. Nah, jadi tantangan di kita itu bagaimana merubah perilaku petani ini untuk bagaimana orientasinya tadi kepada produk untuk dijual. Yang berikutnya, ini minat petani muda. Kalau boleh, kalau ya sekarang ya petani milenial ya. Nah, ini yang perlu kita coba anukan juga, bagaimana sektor pertanian ini menjadi menarik bagi mereka. Nah, ini tugas kita juga ke depan, dan kita juga sudah mempersiapkan itu bagaimana nanti di bidang pertanian khususnya tanaman pangan ini bisa lebih menarik. Oke, baik Pak, tadi kan ada perbedaan-perbedaan nih pola tanam tadi Pak ya, ada pola tanam berbeda-beda. Terus tadi bahkan ada jenis padinya pun berbeda-beda. Nah, ini kalau Bapak sendiri menyikapi seperti apa Pak? Apakah memang nggak masalah seperti itu atau harus ada nanti diserempak semua atau gimana Pak menurut Bapak sendiri supaya hasilnya lebih baik gitu? Jadi begini, melihat yang ada di petani begitu, di kelompok-kelompok tani. Pertama kita bagaimana benih unggul bersertifikat itu dipakai. Nah, ini jadi ini kira-kira baru 75% ya yang baru memakai varietas unggul bersertifikat tadi. Nah, yang berikutnya mengenai jarak tanam. Nah, jadi kalau jarak tanam ini secara garis besar disebut jajar legowo. Jajar legowo. Nah, jadi yang disebutkan Ibu Sarihah dan Pak Rahmadi tadi ada 41. Jadi dalam 4 barisan itu ada satu kelompok ya. Jadi ada 31. Nah, jadi ada 3 baris dalam satu hamparan dan 21 dalam satu hamparan. Nah, ini secara kami dari dinas memang jarak tanam yang demikian itu yang kami anjurkan. Nah, silahkan kawan-kawan dari kelompok ini
mensiasatinya untuk bagaimana pola tanam ini bisa dilakukan. Dan secara penelitian itu jarak tanam logowo 21 itu yang paling efektif dan paling banyak menghasilkan. Nah ini sudah dibuktikan oleh kelompok tani dan petani sendiri, Pak Rahmadi sendiri sudah membuktikan itu. Nah, karena dengan jarak 21 ini tadi, jadi dalam anu kan dia dua barisan. Itu diharapkan nantinya memang cahaya matahari bisa masuk secara leluasa ke kiri dan ke kanan ya. Semuanya kan kena kan begitu. Nah kalau yang biasa dilakukan di petani yang biasa sistem tegal itu tadi, itu lebih rapat dan anu. Nah lalu secara anu juga kita juga membuktikan bahwa jumlah tanaman itu akan lebih banyak kalau kita pakai jajar legowo. Itu. Tadi juga disebutkan bahwa pengelolaannya akan lebih nyaman, lebih mudah karena kita berjalan di gawang-gawang yang sudah ada. Jadi ini memudahkan pemeliharaan, penyiangan, lalu pengendalian hama, nah lalu juga dalam pemupukan. Nah ini tugas kita juga bagaimana jarak tanam yang kita anjurkan ini bisa memasyarakat. Nah sehingga produksi itu akan meningkat. Oke, baik. Ini bagaimana nanti di tahun ini supaya lebih baik? Saya ingin minta tanggapannya dari Bapak dan juga dari Ibu dan juga dari Pak Rahmadi. Jadi setelah kita kemana-mana tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, sebelum biasanya kan kalau di segmen terakhir itu ada harapan-harapan seperti itu. Tapi ini sebelum itu saya ingin tanya dulu dengan para petani, ke Bu Sahriah dulu nih. Bu Sahriah, kan sekarang ini nggak jelas nih Pak. Ini saya nggak tahu musim apa ini sekarang ini, hujan-hujan terus gitu ya. Hujannya kadang seharian, dari kemarin aja kan berhari-hari tuh hujan seharian gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu nih, sudah mau masuk musim panen ya, bentar lagi ya? Sudah selesai panen. Oh sudah selesai. Tahun tanam yang kedua. Oke, nah ini nanti biasanya gimana? Apa yang biasanya terjadi kalau misalnya pengeringan atau apa sih? Pengeringan padi atau lain-lain, kan musim hujan nih. Ya. Nah ini gimana Bu biasanya Bu? Yaitu kendala yang paling kami hadapi di saat ini, yaitu kan kalau untuk mendapatkan butir padi itu kan memerlukan waktu yang panjang. Dari kita pengolahan tanah, semai, tanam, pemeliharaan, pemupukan, panen. Nah di pasca panen kadang-kadang di situ kendala yang kita hadapi, yaitu kadang-kadang habis panen sampai diangkut ke rumah. Nah hujan beberapa hari, yaitu kalau sudah hujan beberapa hari padinya tidak bisa dijemur. Setelah dijemur nanti kualitasnya buruk, jadinya warnanya kecoklat-coklatan, bahkan ada yang tumbuh. Nah di situ nanti kalau sudah padinya digiling itu akan remuk dan rasanya pun rasa apek gitu. Jadi itu kendala yang terakhir buat kami para petani. Kadang-kadang harga juga, kadang-kadang ada yang sampai kalau kita mau jual nggak diterima. Ya, itu. Berarti bagusnya itu habis dipanen itu ya langsung dikeringkan gitu Bu ya? Ya, atau mestinya begitu. Dari sawah itu mestinya kering, kemudian sampai ke rumah langsung dijemur. Jadi warnanya itu bagus, agak kuning mengkilat. biasanya berapa lama Bu pengeringan itu Bu? Sehari atau berapa hari? Tergantung. Ya tergantung panas matahari. Kalau mataharinya teriknya cukup seharian, cukup ya 1 hari sampai 2 hari. Tapi kalau yang hujan begini kan kita ini sudah panen kemarin, sudah beberapa hari tidak bisa dijemur. Oke, jadi kadang bisa tadi ada yang bau tadi Bu ya, Iya, terus tadi ada yang hancur ya, Hancur. rusak itunya. Iya. Ada yang tumbuh tadi. Ada yang tumbuh kan. Baik nih sebentar. Oke, saya beralih lagi ke Pak Rahmadi. Kalau Pak Rahmadi gimana Pak? Ya kalau masalah
panen biasanya memang itu masalah yang paling rentan ya, masalah pengeringan. Soalnya kan kita masih mengandalkan tenaga matahari aja untuk pengeringan. Biasanya kalau memakai matahari itu kurang efektif. Nah, jadi harapan kita seandainya ada pengering, mungkin kita tidak mengalami kendala itu. Karena pengeringan ini faktor final yang mempengaruhi hasil beras. Yaitu tadi kata Ibu Sariah, kalau pengeringan kurang sempurna, satu, kualitas beras rendah. Itu masalahnya. Jadi ya ibaratnya tuh, kalau kita mau kualitas beras kita bagus, kita juga harus memiliki tipe pengeringan yang bagus. Oke, tapi memang ada Pak sebenarnya ada mungkin seperti itu, pengering itu? Kalau untuk di tempat kami masih belum ada itu, belum Pak. ada. Tapi sebenarnya ada ya mungkin? Iya, sebenarnya ada. Dan itu kalau dibilang sebenarnya matahari ini memang yang harus pakai matahari kah? Atau memang bisa dengan cara lain mungkin ya? Ya, kalau dengan cara lain biasanya ada. Kayak di penggilingan itu kan, tapi mereka kan milik pribadi gitu biasanya untuk pengeringan, untuk penghasil beras bagus. Makanya kan mereka beli beras walaupun ya yang agak tidak terlalu kering, tapi kan sampai di penggilingan mereka keringkan sendiri. Nah, itu. Jadi otomatis kan harga yang kita dapat rendah. Oke. Ya, baik. Baik Pak Johan, itu tadi Pak, ternyata faktor terakhirnya sudah padinya bagus-bagus gitu kan, pola tanamnya banyak juga jumlahnya. Ternyata di faktor akhirnya di pengeringan ini yang juga vital juga Pak. Gimana Pak menanggapi ini Pak? Jadi baik. Nah makanya kalau boleh kita mencoba melihat permasalahan ini, jadi kita perlu juga memikirkan bagaimana namanya pengolahan hasil. Karena pengolahan hasil ini juga akan sangat berpengaruh kepada produktivitas. Nah, ini kalau boleh kita menurunkan beberapa persen saja produktivitas yang akan kita capai, itu tentunya akan lebih kelihatan. Karena akan sangat jelas tadi. Nah, dari pengeringan inilah yang pertama begini, kegiatan di kita ke depan, yang pertama adalah kita mengupayakan bagaimana alat panen yang bisa dilakukan oleh petani seperti combine harvester yang kita sudah banyak punya, dan ini memang kita akan mensosialisasikan pemanfaatan ini. Nah, tetapi ini tidak harus dimiliki oleh kelompok tani, tetapi mungkin nanti dari usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang kita bina untuk melayani kelompok tani untuk panennya memakai alat, dan ini sangat menukan. Jadi kehilangan gabahnya akan bisa kita tekan. Nah, lalu tadi waktu bisa akan lebih cepat. Nah, lalu yang berikutnya itu alat begitu ya, alat panennya. Nah, ini akan kita anukan. Yang berikutnya tadi disebut-sebut adalah pengeringnya. Pengering ya. Ini pengering ini bisa ada dua kita lakukan, bisa membuat lantai jemur. Nah, lalu kalau di program di kita ada pengering atau dryer yang sekarang sudah kita bangun di dua tempat, di Desa Masinga dan di Desa Muara Uya. Nah, ini kapasitasnya satu kali jalan itu 10 ton. Nah, itu memerlukan 4 jam dari kering panen menjadi untuk kering giling. Nah, jadi nanti program ke depan kami akan sesuai dengan bahwa daerah selatan itu sebagai daerah lumbung pangan. Nah, ini mudah-mudahan anggaran lebih banyak nanti kita bisa melakukan pembangunan pengering ini. Nah, jadi tidak semua kelompok harus punya ini, tetapi kita akan meletakkan ini mungkin di pabrik-pabrik penggilingan padi untuk bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani. Nah, sehingga apa yang dikeluhkan petani
dalam rangka bagaimana mutu hasil yang dianukan ini bisa seperti apa yang diharapkan, tentunya ini akan bisa kita lakukan. Dan ini nantinya merupakan program prioritas yang kita anukan. Nah, sebelum anunya juga begitu bahwa waktu panen ini juga ini sangat berpengaruh kepada tadi, karena panennya ini pada saat di musim hujan begitu ya. Nah, jadi penggunaan alat ini sangat berpengaruh untuk bagaimana produksi padi gabah yang dihasilkan. Nah, ini tugas kami, tugas dari Dinas Pertanian untuk bagaimana mensosialisasikan penggunaan alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jadi sehingga pemanfaatannya akan lebih maksimal. Karena kita sudah mendatangkan ada 9 buah untuk kita lakukan pemanfaatannya di Kabupaten Tabalong, combine harvester tadi. Oke. Baik Pak, tadi mungkin sedikit jawaban dari Pak Kepala Dinas bahwa nanti diusahakan seperti itu Pak ya, mungkin ada, tapi mungkin tidak dimiliki oleh kelompok petani Pak ya, tapi disediakan tempatnya. Tapi ada satu lagi Pak yang mungkin saya ingin tanyakan, karena dulu saya pernah mendengar juga ada asuransi pertanian seperti itu. Nah ini gimana Pak nanti Pak? Nah bagus. Jadi ke depan untuk menjamin Ibu Syahriah, Ibu Pak Rahmadi untuk tenang dalam berusaha tani. Nah ini kita ada kegiatan usaha asuransi di pertanian di bidang tanaman padi. Jadi di asuransi usaha tanaman padi, OTP namanya. Nah ini kelompok tani pengusukan melalui kelompoknya, dan ini sama juga kayak pelayanan pupuk. Jadi hanya diusulkan melalui kelompok. Dan preminya itu 1 hektar Rp36.000. Nah 1 hektar. Nah itu kalau dianukan 1 borong dibagi 1 borong itu sekitar Rp1.000 per borong. Nah jadi tidak menyulitkan ke petani. Jadi untuk menjamin nanti kalau dia gagal, kekeringan, kebanjiran, ada serangan hama penyakit, nah ini akan diganti per hektar itu sekitar Rp6 juta. Nah untuk khusus di Kabupaten Tabalong, premi yang Rp36.000 itu oleh Pak Bupati itu dibantu dari APBD 2 kita, sehingga petani akan dilayani OTP ini asa dia berkelompok dan mendaftar akan bisa jadi ikut asuransi begitu. Nah ini target kita di tahun 2019 ini ada 5.000 petani yang mau ikut. Nah silahkan ini kita ikutkan sampai tahun 2020 nanti mungkin sampai 10 ribuan. Nah ini mudah-mudahan ini bisa disambut oleh petani untuk kegiatan OTP ini. Oke, jadi biar lebih semangat lagi seperti itu Pak ya. Jadi itu. Oke, baik. Baik, ini tadi ada, saya mungkin kembali lagi nih ke Pak Rahmadi atau ke Ibu Syahriah. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala Dinas, Pak Johan, bahwa tadi ada alat seperti itu, kemudian juga ada asuransi pertanian. Nah mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau diharapkan, Pak, mumpung di sini kita seperti itu. Silakan mungkin dari Pak Rahmadi dulu boleh, atau dari Bu Syahriah silakan. Harapan apa yang ingin disampaikan, mumpung ada Pak Kepala Dinas di sini seperti itu. Ya kalau di tempat saya itu kalau untuk alat biasanya kalau kayak kombin biasanya masih tidak bisa dipakai karena satu, jalan usaha tani di tempat saya itu kecil-kecil. Nah itu masalah yang paling utama. Otomatis kan alat ini perlu jalan untuk ke lahan. Nah apabila jalannya kecil otomatis alat tidak bisa masuk. Sedangkan di jalan raya kan udah sempit, rata-rata kan rumah.
Jadi untuk alat kami masih memakai tracer biasa aja karena cuma itu aja yang bisa digunakan di sana. Oke, ada lagi Pak mungkin diharapkan ke depannya supaya pertanian Tabalong lebih maju lagi nanti ke depannya dan lebih banyak panen? Ya, harapan saya ke depannya itu semoga semua warga bisa membawa kayak jenis varietas-varietas yang kemudian tanam serempak. Jadi otomatis kan dari segi pemeliharaan dan hama agak kurang kalau tanamnya bisa serempak. Dan otomatis hasil akan lebih meningkat, itu aja. Oke, ya baik. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Bu Sariah gimana Bu? Sebagai ketua kelompok nih, ada yang mau disampaikan Bu? Harapan saya yaitu semoga Tabalong makmur, masyarakatnya sejahtera. Yaitu selama ini memang kami sudah banyak menerima bantuan-bantuan, binaan-binaan dari pemerintah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi saat ini ada harapan terakhir lagi buat untuk kami, yaitu kalau bisa untuk wilayah selatan Pak, satu desa itu ada satu alat pengering untuk mengeringkan padi. Jadi kami tidak lagi mengalami kerugian-kerugian seandainya waktu panen pas hujan bertubi-tubi seperti ini. Jadi itu harapan kami. Alat pengering, sedangkan yang lain kan pompa untuk air sudah ada, kombain juga di sana sudah ada, kemudian race transplanter sudah ada, hand tractor sudah ada. Jadi yang belum ada penunjangnya itu alat pengering Pak. Kira-kira itu. Ya baik Pak Johan, silakan Pak Johan untuk menanggapi sekaligus nanti memberikan harapan untuk kemajuan. Jadi baik begini. Nah ini satu gambaran mungkin di kelompok Amelia 1 ini sudah sangat lengkap, dan tadi di depan saya menukan ini diharapkan ada ketertarikan petani milenial tadi kan untuk bagaimana berkecimpung di bidang tanaman pangan, terus khususnya padi. Nah ini jadi lebih menarik karena sebenarnya sudah pakai mekanisasi. Ini yang kita coba kan. Jadi nanamnya sudah pakai alat, pengolahan tanah sudah ya. Nah alat ditanam, lalu panen juga sudah bisa pakai combine harvester begitu. Kalau yang di daerah Pak Rahmadi tadi memang pakai power thresher saja. Nah itu juga. Tetapi ini diharapkan juga ini power thresher ini bisa, kalau boleh kita mencoba anukan bahwa kenapa tidak BUMDes, Badan Usaha Desa, mengelola itu. BUMDes ya. Iya, jadi dengan aja ya, tapi jadi BUMDes bisa melakukan pelayanan. Nah, dengan memiliki beberapa kan power thresher itu tidak terlalu mahal harganya satuannya. Nah, kenapa ini tidak dilakukan desa saja begitu untuk malah mengelola ini? Nah, ini kayaknya boleh juga satu pemikiran ke depan bahwa pasca panen ini adalah sebagai usaha yang menguntungkan loh, jadi menjanjikan. Nah, saran dari begitu untuk jadi memang ini kita perlu juga perhatikan, dan tadi sudah saya sebutkan, insya Allah nanti di tahun 2019 kita akan mencoba membangun jadi dryer yang cukup besar, dan nantinya keluhan Ibu Sariah itu tidak akan terjadi lagi begitu. Dan ini nantinya kami akan membangun di tempat yang strategis tadi, atau terutama mungkin berkaitan dengan langsung dengan pemanfaatan menjadikan beras, jadi di penggilingan. Nah, karena memang bahan bakarnya ini adalah sekam padi. Nah, jadi akan sangat terjamin lah operasionalnya ini. Nah, sehingga ke depan produktivitas kita meningkat, selain dari pemanfaatan teknologi yang juga dari bagaimana pengelolaan pasca panen kita ke depan ini lebih kita tingkatkan lagi. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya Pak Johan, Bu Sariah, Pak Rahmadi. Semoga ini bisa menjadi
masukan Pak untuk Dinas Pertanian dan juga untuk para petani yang menyaksikan acara ini. Semoga sesi sharing ini Pak ya itu bisa ada yang bisa bermanfaat, dan tadi harapan-harapan tadi juga mudah-mudahan bisa terrealisasi dan tidak ada kendala seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya tahu di waktu-waktu pian-pian ini semuanya pasti lagi sibuk-sibuknya sebenarnya, tapi menyempatkan waktu untuk hadir di acara pada kali ini. Pemirsa, demikian Tabalong Dialog edisi kali ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih banyak.